Baik, perkenalkan nama saya Wafa Nuril Huda dengan nomor pokok mahasiswa 222151018. Di sini saya akan membahas soal ujian akhir semester pelajaran teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dede Nurjamil. Nah, di sini soal yang pertama, tuliskan bilangan kompleks Z sama dengan 3 ditambah 3 akar 3 dalam bentuk polar. Untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kita bentukan dulu ke dalam grafik. Nah, di sini P sama dengan 3 dan 3 akar 3. Jadi X-nya itu adalah 3 dan Y-nya 3 akar 3. Nah, setelah ada X dan Y-nya, kita cari R-nya. R-nya itu adalah sisi miring dan cara menemukan R yaitu dengan menggunakan rumus Pitagoras, yaitu R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi tadi X-nya itu adalah 3, kemudian Y-nya adalah 3 akar 3. Kita substitusikan ke dalam rumus Pitagoras menjadi akar 3 kuadrat ditambah 3 akar 3 kuadrat. Nah, ini hasilnya adalah 3 akar 3 itu 9 ditambah 3 akar 3 kuadrat 27. Jadi 9 ditambah 27 jadi akar 36. Akar 36 itu adalah 6. Jadi R-nya adalah 6. Kemudian setelah ketemu R, kita cari theta. Nah, cari theta itu dengan memakai rumus arkes cos X per R atau arkes sin Y per R. Di sini kenapa cos X per R? Karena kan kalau sin itu demi, kalau cos sami atau samping per miring. Kemudian kalau tan itu kan desa. Jadi di sini ada cos sami atau samping per miring. Jadi X per R. Nah, kemudian kita substitusikan theta sama dengan arkes cos X-nya itu adalah 3 per R-nya 6. Nah, 3 dibagi 3, 1, dan 6 dibagi 3, 2. Jadi, di sini kita ketahui cos berapa yang hasilnya setengah, yaitu cos 60. Berarti tetanya itu adalah 60 derajat atau pi per 3. Kemudian, jika tetanya menggunakan theta arkes sin Y per R, kita substitusikan juga. Nah, kalau sin Y itu tadi 3 akar 3, kemudian R-nya adalah 6. Jadi 3 akar 3 per 6 itu hasilnya setengah akar 3. Nah, sin berapa yang hasilnya setengah akar 3, yaitu sin 60 derajat. Jadi, tetanya adalah 60 derajat atau pi per 3. Jadi, bilangan kompleks Z sama dengan 3 tambah 3 akar 3 itu bisa dengan rumus Z sama dengan R cos theta ditambah sin theta, yaitu kita substitusikan R-nya itu 6, cos theta-nya itu cos 60 derajat ditambah sin theta-nya itu adalah sin 60 derajat. Jadi hasilnya adalah 6 cis 60 derajat. Atau bisa juga dengan sudutnya itu pi per 3 dan hasilnya juga sama, jadi 6 cis pi per 3. Kemudian soal selanjutnya adalah hitunglah 9 EDTP basis 15 dibagi B73 basis 15. Nah, ini kita bagi kurung 9 EDTP basis 15 dibagi B73 basis 15. Sebelum ke sini, pertama-tama kita ubah dulu B7315 ke basis biasa atau basis 10 menjadi hasilnya 2583. Kemudian yang 9 EDTP basis 15 juga kita ubah dulu ke bentuk basis biasa, yaitu hasilnya 33.718. Nah, setelah ini kita bagi 33.718, kita bagi kurung dengan 2.583. Hasilnya adalah 13. Nah, kita tulis di atas. Karena 13 itu adalah lambangnya T, kita tulis dengan T. Kemudian T ini kita kalikan dengan B7315, hasil basis 15, hasilnya 9E39. Kemudian si 9E39 ini atau hasil dari T dikali B73 basis 15 kita kurangi dengan 9 EDTP. Nah, 9 EDTP dikurangi 9E39 hasilnya adalah 94P. Nah, 94P ini tidak bisa dibagi B73, jadi kita tambahkan angka 0. Kemudian kita tambahkan angka koma di atas.
Kemudian langkah selanjutnya seperti yang tadi di atas, berarti 94P0 ini kita ubah dulu ke bentuk basis biasa yang hasilnya adalah 31.425. Kemudian 31.425 ini kita bagi dengan 2.583. Nah, hasilnya adalah 12. Kita tulis di atas. Karena 12 itu adalah lambangnya dengan D, kita tulis D di atas. Kemudian D ini kita kalikan lagi dengan B7, 3, 15. Hasilnya adalah 92B6. Kemudian 92B6 ini kita kurangkan dengan 94P0. Hasilnya adalah 1T90. Nah, kemudian 1T90 ini kita ubah lagi ke dalam basis biasa yang hasilnya adalah 6.435. Nah, 6.435 ini kita bagi 2.583, hasilnya adalah 2. Kemudian kita kalikan 2 ini, 2 dikali B73 sama dengan 17E6. Kemudian kita kurangi tadi 1T90, kita kurangi 17E6, hasilnya adalah 5.990. Kemudian 5.990 ini kita ke basis biasakan dulu yang hasilnya adalah 19.035. Kemudian 19.035 ini kita ke bagi 2.583 yang hasilnya adalah 7. Lalu 7 ini kita kalikan dengan B73, yaitu hasilnya adalah 5.556. Nah, kita kurangi, hasilnya adalah 4.390. Nah, 4.390 ini kita ubah ke basis biasa dulu menjadi 14.310. Nah, 14.310 ini kita bagi dengan 2.583, hasilnya adalah 5. Kemudian kita tulis di atas, kita kalikan 5 dengan B73 basis 15 menghasilkan 3D60. Kemudian 3D60 ini kita kurangkan dengan 4.390 yang hasilnya adalah 6.300. Nah, 6.300 ini kita ubah ke basis 15 yang hasilnya 20.925. Nah, 20.925 kita bagi dengan 2.583, hasilnya adalah 8. 8 ini kita kalikan lagi dengan B73 basis 15, yaitu hasilnya 61D9. Kemudian 61D9 ini kita kurangkan dengan 6.300 yang hasilnya adalah 126. Kemudian kita tambah lagi 0. Kemudian 1260 kita ubah ke basis 15, hasilnya 3195. Kita bagi dengan 2583, yaitu hasilnya adalah 1. Nah, 1 ini kita kalikan lagi dengan B73 basis 15, yaitu hasilnya adalah B73. Kemudian kita kurangi B73 itu kita kurangkan dengan 1260 yang hasilnya adalah TD. Nah, kita tambahkan lagi 0. Kemudian TD0 ini kita ubah ke basis 15, yaitu hasilnya 3105. Kemudian 3105 ini kita bagi dengan 2583, hasilnya adalah 1. 1 ini dikali dengan B73 basis 15, hasilnya adalah B73. Kemudian kita kurangkan lagi TD0, kita kurangkan dengan B73, hasilnya adalah 24D. Kemudian kita tambahkan lagi dengan 0. Nah, 24D0 ini kita ubah ke basis 15, yaitu hasilnya 7.830. 7.830 ini kita bagi 2.583 menghasilkan 3. Kemudian 3 dikali B73 basis 15, hasilnya adalah 2.469. Kemudian kita kurangkan 24D0 ini dengan 2.469. Hasilnya adalah 56. Nah, di sini kesananya akan semakin panjang, akan berulang dan menghasilkan sisa. Jadi kita simpulkan saja di sini hasil pembagian 9 EDTP basis 15 oleh
B7 3 basis 15 itu adalah T, D2758113 dengan sisa 56 basis 15. Jadi 56 di sini adalah merupakan sisanya. Kemudian soal yang ketiga adalah menyatakan FPB-nya sebagai kombinasi linear dari 483 dan 91. Nah, untuk menjawab soal seperti ini kita menggunakan teorema Euclid. Nah, untuk menggunakan teorema ini, bila ada bilangan bulat B dan C-nya lebih dari 0, maka diterapkan dalam algoritma berkali-kali, pembagian berkali-kali. Nah, akan diperoleh pembagian berkali-kali, kemudian FPB dari B dan C ini hasilnya tidak akan 0 pada langkah kesekian dari pembagian, jadi bukan 0 hasilnya itu. Di sini cara pengerjaannya kita menggunakan teorema Euclid, yang dimana di sini tadi ada dua bilangan, yaitu 483 dan 91 dalam teorema Euclid. Berarti di sini kita tulis 483 itu sama dengan 91 dikali berapa yang mendekati 483. Nah, 91 dikali 5, yaitu hasilnya 445. Tapi 445 ini belum mencapai 483. Nah, sisanya dari 445 ke 483 adalah 28. Jadi kita tulis ditambah untuk sisanya. Kemudian yang kedua, kita turunkan lagi. Ya, si 91 jadi di bawah 483. 91 ini sama dengan, nah tadi yang sisanya kan 28. Nah, 28 ini menjadi acuan untuk 28 dikali berapanya yang mendekati 91. Nah, di sini 28 dikali 3 hasilnya 84. Untuk mencapai 91, ini sisanya ada 7. Kemudian kita turunkan lagi, yang 28 diturunkan ke bawah jadi 28 sama dengan 7 dikali berapa yang hasilnya 28. Nah, hasilnya adalah 4. Jadi di sini kita ketahui bahwa FPB dari 483 dan 91 adalah 7. Dan terbukti berarti tadi kan teorema Euclid ini FPB-nya tidak akan 0. Dan di sini FPB-nya bukan 0, jadi ini adalah teorema Euclid. Kemudian untuk menentukan kombinasi linear berdasarkan perhitungan yang telah kita hitung tadi, maka didapatlah nilai X dan Y, sehingga 7 itu sama dengan 483X ditambah 91Y. Nah, di sini kita lihat ke baris yang kedua yang telah kita hitung tadi, yaitu ada 91 sama dengan 3 dikali 28 ditambah 7. Berarti nilai 7 di sini itu sama juga dengan 91 dikurangi 3 dikali 28. Kemudian kita substitusikan persamaan ini ke yang sudah dihitung tadi, menjadi 7 sama dengan 91 dikurangi 3. Nah, si 28-nya ini kita substitusikan ke yang tadi, berarti 28 ini adalah 483 dikurangi 5 dikali 91. Kemudian 7 ini sekarang kita operasikan semuanya. 7 sama dengan 91 dikurangi 3 dikali 483 ditambah 15 dikali 91, dan hasilnya yaitu 7 sama dengan negatif 3 dikali 483 ditambah 16 dikali 91. Nah, kemudian hasilnya adalah 7 sama dengan 483 dikali negatif 3 ditambah 91 dikali 16. Nah, dari sini kita perolehkan tadi bentuk umumnya itu adalah 483X ditambah 91Y. Dan di sini kita peroleh X dan Y-nya. Jadi X-nya itu adalah 3 dan Y-nya adalah 16. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Tentukan penyelesaian dari sistem kongruensi 132X kongruen dengan 213 modulo 312. Nah, di sini untuk kongruensi linear AX kongruen dengan B modulo M mempunyai penyelesaiannya jika dan hanya jika FEB dari A dan M habis dibagi B. Nah, dari soal di sini kan kita tulis dulu yang diketahui. Tadi 132X kongruen dengan 213 modulo 312 diketahui bahwa di sini A-nya adalah 132, kemudian B-nya adalah 213 dan M-nya adalah 312. Maka di EPB dari A dan M atau EPB dari 132 dan 312 itu adalah 12. Nah, di sini
12 ini tidak habis membagi 213. Berarti yang telah dikatakan tadi bahwa dalam persamaan ini, kan tadi A dan M itu harus habis dibagi B, sedangkan di sini 12 tidak habis membagi 213. Jadi sistem kongruensi 132X kongruen dengan 213 modulo 312 ini tidak memiliki penyelesaian karena tidak habis dibagi B. Atau FVB dari 132 dan 312 yaitu 12 ini tidak habis membagi 213. Jadi sistem kongruensi ini tidak memiliki penyelesaian. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5, yaitu tentukan penyelesaian dari persamaan 40x ditambah 3y sama dengan 2500. Nah, di sini kita menggunakan persamaan Geofantin. Untuk menyelesaikannya, kita akan menyatakan nilai x dan y-nya. 40x ditambah 3y sama dengan 2500. Di sini untuk menyatakan x dan y-nya, kita ke persamaan menjadi 3y sama dengan 2500 dikurangi 40x. Nah, di sini kita untuk menyatakan y, kan tadi 3y, berarti kita kedua ruas itu kita bagi dengan 3. Menjadi y sama dengan 2500 dikurangi 40x dibagi 3. Nah, di sini kita operasikan 2500. Di sini kan pecahan, jadi aslinya itu 2500 per 3 dikurangi 40x per 3. Jadi jika 2500 dibagi 3 itu hasilnya 833 ditambah sisanya itu 1 per 3 karena 2500 dibagi 3 itu tidak akan dibagi habis. Kemudian 40x dibagi 3 hasilnya 13x ditambah sisanya yaitu 1 per 3. Jadi y-nya itu adalah 833 ditambah 1 per 3 dikurangi 13x tambah 1 per 3x. Nah, kemudian kita satukan yang pecahan dengan pecahan menjadi y sama dengan 833 kurangi 13x ditambah 1 kurangi x per 3. Kemudian kita misalkan menjadi t sama dengan 1 kurangi x per 3. Jadi 3t sama dengan 1 kurangi x. Nah, x-nya sama dengan 1 dikurangi 3t. Kemudian kita substitusikan ke persamaan yang tadi, yaitu y sama dengan 833 dikurangi 13x, di mana x-nya ini tadi adalah 1 dikurangi 3t. Kemudian ditambah 1 kurangi x per 3, atau tadi 1 kurangi x per 3 itu adalah t. Jadi seperti ini, menjadi y sama dengan 833 kurangi 13 dikali 1 kurangi 3t ditambah t. Kemudian menghasilkan y sama dengan 833 dikurangi 13 ditambah 39t ditambah t. Kemudian hasilnya adalah y sama dengan 820 ditambah 40t. Jadi penyelesaian dari persamaan 40x ditambah 3y sama dengan 2500 adalah x sama dengan 1 kurangi 3t dan y sama dengan 820 ditambah 40t. Oke, sekarang lanjut ke soal yang terakhir, yaitu tentukan sisa pembagian dari 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 dibagi dengan 13. Nah, di sini kita hitung satu persatu, yaitu 2 pangkat 60 dulu dibagi 13. Di sini 2 pangkat berapa yang jika yang mendekati 13. Di sini ada 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 ini hasilnya 16. 16 dibagi 13 hasilnya 1 dan sisanya adalah 3. Kita tulis sisanya di depan kongruen. Jadi kita bisa tulis 2 pangkat 4 kongruen dengan 3 modulo 13. Kemudian kedua ruas, untuk mempermudah kita pangkatkan lagi dengan 3. Jadi 2 pangkat 4 dikali 3 kongruen dengan 3 pangkat 3 modulo 13. Menghasilkan 2 pangkat 12 kongruen dengan 1. Nah, di mana yang satu ini adalah hasil dari yang tadi, 3 pangkat 3 ini hasilnya adalah 27 dibagi 13 hasilnya 2 dan sisanya 1 modulo 13. Jadi 2 pangkat 12 kongruen dengan 1 modulo 13. Kemudian di sini kan yang kita cari tadi 2 pangkat 60, berarti kita pangkat-pangkat ini hasil akhirnya harus pangkat 60. Jadi kita kalikan lagi kedua ruas dengan 5. Kita pangkatkan dengan 5. Jadi 2 pangkat 12 dikali 5 kongruen dengan 1 pangkat 5 modulo 13. Menghasilkan 2 pangkat 60 kongruen dengan 1 modulo 13. Nah, jadi 2 pangkat 6 modulo 13 ini sisanya itu adalah 1.
Kemudian yang selanjutnya yaitu 3 pangkat 35 dibagi 13. Nah, di sini juga kita melakukan seperti yang tadi, 3 pangkat berapa yang mendekati 13. Kita ambil 3 pangkat 3 saja, karena 3 pangkat 3 itu adalah 27 jika dibagi 13, menghasilkan 2, yaitu hasilnya 26, kemudian sisanya 1, menjadi 3 pangkat 3 kongruen 1 modulo 13. Nah, di sini untuk mempermudah, kita pangkatkan kedua ruas dengan 11. Jadi 3 pangkat 3 dikali pangkat 11 kongruen dengan 1 pangkat 11 modulo 13. Nah, di sini kita operasikan jadi 3 pangkat 33 kongruen dengan 1 modulo 13. Kenapa 1? Karena 1 pangkat 11 itu hasilnya 1. Kemudian, nah tadi kan kita cari 3 pangkat 35, sedangkan di sini baru mendapatkan 3 pangkat 33. Jadi kita 3 pangkat 33 ini kita kalikan dengan 3 pangkat 2. Nah kan jika bilangan berpangkat dikalikan, itu hasil berarti pangkatnya ditambahkan menjadi 3 pangkat 33 ditambah 2, jadi 3 pangkat 35. Kemudian kongruen dengan 1 dikali 3 pangkat 2, atau 3 pangkat 2 ini yaitu 9. Jadi 1 kali 9 modulo 13. Jadi 1 kali 9 itu kan 9. Jadi 3 pangkat 35 kongruen dengan 9 modulo 13. Jadi di sini 3 pangkat 35 itu modulo 13, sisanya itu adalah 9. Kemudian yang ditanyakan tadi adalah sisa pembagian dari 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35. Jadi kita substitusikan saja 2 pangkat 60 itu tadi kan 1 dikali 3 pangkat 35 yaitu 9. 1 dikali 9 itu jadi 9. Jadi sisa dari perkalian 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 itu modulo 13, sisanya adalah 9.